Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walfira Damayanti dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan kembali novel sejarah yang berjudul Amba. Adapun biografi dari novel Amba, yaitu penulis Laksmi Pamunjak, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2012, genre roman dan fiksi sejarah, dan jumlah halaman sebanyak 582 halaman. Tokoh-tokoh dalam novel Amba. Tokoh utamanya yaitu Amba, tokoh tambahan Nunik, Sudarminto, Salwani Munir, Bisma Rasad, Adelhard Eilers, Zulfikar Hamzah Samuel, Pak Rukmanda, Manalisa Srikandi, Muka Burung, Yahya Rien Oe, Dr. Wasis, dan Dr. Suhadi Projo. Pengenalan isu novel Amba. Yang pertama, latar waktu, pagi, siang, dan malam. Yang kedua, latar tempat, Kadipura, Pulau Buru, Jakarta, Rumah Sakit Sono Walujo. Yang ketiga, peristiwa berlatar sejarah pertahanan politik pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan dibumbui dengan kisah cinta dan kehidupan seorang wanita yang bernama Amba. Adapun gambaran dari novel Amba, yaitu Amba adalah seorang perempuan yang keras kepala, mempesona, dan tahu persis apa yang diinginkannya. Amba mengambil beberapa pilihan yang sulit dalam kehidupannya, termasuk pergi ke Jakarta dan Pulau Buru demi menemukan jawaban dari pertanyaan yang terus mengganjal di pikirannya. Cerita kehidupan Amba dimulai dari kampung halamannya, Kadipura. Amba yang berusia 18 tahun sama sekali tidak memikirkan pernikahan dan justru ingin menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tetapi sebaliknya, ayah dan ibunya justru merasa sangat khawatir karena Amba masih belum kunjung menikah juga. Di tahun 1962, Sudarminto, ayah Amba, datang ke sebuah pertemuan yang digelar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Di acara itu, ayah Amba bertemu dengan seorang dosen muda, yaitu yang bernama Salwani Munir atau biasa dipanggil dengan Salwa. Tertarik dengan Salwa, Sudarminto pun menjodohkannya dengan Amba, anaknya. Namun, sebelum perjodohan itu dilakukan, mereka harus menerima syarat dari Amba, yaitu ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Amba pun masuk sebagai salah satu mahasiswi jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, tempat Salwa mengajar, dan perlahan-lahan Amba pun mulai bisa menikmati kehidupan barunya sebagai mahasiswi. Di tahun kedua studinya, Salwa harus pindah tugas ke Universitas Airlangga, Surabaya. Mengingat suasana politik yang sedang kacau, Salwa ingin segera menikah dengan Amba, namun keinginan ini ditolak oleh Amba. Setelah Salwa pindah ke Surabaya, Amba diterima menjadi seorang penerjemah di Rumah Sakit Sono Walujo. Di sini dia bertugas untuk menerjemahkan setiap dokumen medis yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan disinilah kisah cinta Amba dan Bisma, seorang dokter lulusan Jerman Timur, dimulai. Bisma hadir menggetarkan hati seorang Amba dan membuatnya merasakan cinta yang sama sekali berbeda dengan apa yang dirasakan kepada Salwa. Mereka memadu kasih dan sayang sampai Amba mengandung calon anak mereka. Di tahun 1965, Bisma ditangkap karena dianggap mempunyai keterlibatan dengan PKI. Penangkapan itu terjadi di Yogyakarta, tepatnya saat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh teman Bisma, Muntarto. Di tahun 1971, Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Amba. Amba yang kebingungan pergi ke Jakarta meninggalkan Salwa juga keluarganya. Di Jakarta dia bertemu seorang pria yang bersedia menikahinya, yaitu Adelhard Eilers.
Waktu berlalu dan 3 bulan setelah melahirkan anaknya yang bernama Sri Kandi, Amba mengirimkan surat kepada orang tuanya. Melalui surat tersebut, dia mengabari bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak, namun bukan dengan Salwa. Lalu pada tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru untuk menjawab rasa penasarannya dan memastikan bahwa informasi tentang Bisma yang dia terima itu benar atau tidak. Suatu hari setelah Adelhard meninggal dunia, Amba menerima sebuah email yang memberitahukan bahwa Bisma sudah meninggal dunia di Pulau Buru, tempat yang dijadikan untuk pembuangan para tahanan politik. Setelah merasa puas dengan jawaban yang dia temukan di Pulau Buru, Amba pun pulang kembali ke Jakarta dengan perasaan tenang. Pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya kini sudah menemukan jawabannya. Di tahun 2011, Amba bertemu dengan orang yang ikut membantu mencari Bisma di Pulau Buru. Orang tersebut bernama Samuel. Amba lantas meminta agar Samuel menemui Sri Kandi yang telah tumbuh besar. Dalam pertemuan Samuel dengan Sri Kandi menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dia alami. Di dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Samuel dan melihat ada seorang laki-laki lain yang meninggal dipenuhi darah. Samuel pun menyadari apa maksud dari mimpi tersebut, bahwa Sri Kandi ternyata telah mendapatkan gambaran tepat bagaimana kematian ayahnya melalui mimpi tersebut. Samuel pada akhirnya harus menyerah menghadapi kecantikan Sri Kandi. Bagi Samuel, Sri Kandi adalah Amba yang lebih muda. Mereka berdua pun menikah dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali ke Pulau Buru. Begitu pula dengan Amba, dia terus melanjutkan hidupnya sejak berhasil mengetahui jejak kekasih hatinya, Bisma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.